Baik, sebelum kita masuk ke materi kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Sakinah, pimpin doanya nak. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini Ibu akan mengabsen kehadiran dulu ya. Iya, Ibu. Yang pertama, Wailia Hasanah, Hadir, Bu. Mawaddah Saragi, Hadir, Bu. Ibu Sakinah, Hadir, Bu. Nadilah Tambunan, Hadir, Bu. yang tidak Selina. Hadir, Bu. Baik, semuanya berarti hadir ya. Iya, Ibu. Baik, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang teks ceramah. Baik, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu teks prosedur? Yang langkah-langkah, Bu. Ya, baik. Di sini Bu akan melengkapinya. Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah, aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya seperti cara membuat nasi uduk. Nah, baik, yang kedua yaitu tujuan teks prosedur. Ada yang tahu apa itu tujuan teks prosedur? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Baik, yang pertama yaitu tujuannya untuk memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara rutin dan urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Struktur dari teks prosedur yang pertama yaitu tujuan. Di dalam tujuan ini, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dari penyusunan teks prosedur. Nah, yang kedua ada material. Material ini contohnya seperti bahan-bahan dan alat-alat yang akan kita gunakan untuk membuat suatu teks prosedur. Contohnya yaitu cara membuat telur mata sapi. Alat yang kita perlukan seperti kompor, wajan atau teflon, spatula, dan piring. Bahan-bahannya yaitu 1 butir telur, garam, dan minyak goreng. Yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah di sini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal. Contohnya cara membuat telur mata sapi. Nah, langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyalakan api dengan ukuran sedang. Yang kedua, letakkan wajan atau teflon di atas kompor, lalu masukkan minyak goreng dan bumbu hingga panas. Yang ketiga, pecahkan dan tuangkan isi telur dalam wajan. Dan yang keempat, tambahkan garam secukupnya. Yang kelima, balik dengan spatula dan tunggu hingga matang. Dan yang terakhir, tiriskan sebentar dan kemudian letakkan di atas piring dan telur mata sapi siap disajikan. Baik, yang ketiga ada cara membuat teks prosedur. Yang pertama yaitu ada judul. Nah, di dalam judul ini kita harus membuat judul yang semenarik mungkin agar menarik perhatian pembaca. Yang kedua ada tujuan. Dan yang ketiga ada alat dan bahan. Yang keempat ada langkah-langkah. Dan yang kelima ada penutup dan kesimpulan. Baik, sampai di sini ada yang kurang mengerti? Tidak, Bu. Baik, di sini melanjutkan. Yang terakhir ada jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur ini ada 3 macam. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur klimaks. Yang ketiga, teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur sederhana ini terdiri dari 2 atau 3 langkah saja. Contohnya, cara mengoperasikan setrika. Nah, yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini terdiri dari beberapa langkah-langkah
Oke, baik, yang sudah siap bisa diantarkan ke depan. Baik, nggak ada lagi. Baik, bagi yang belum siap, Ibu jadikan sebagai PR ya, minggu depan Ibu koreksi lagi. Baik, mengingat waktu kita sudah habis, jadi Ibu rasa materi kita cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf.